Bismillahirrahmanirrahim. Kalam kepada Allah Tuhan Rahman Basifai wujud sarata kidam percayaan umat siang jumalam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad pangkatnya tinggi dunia akhirat, seratu selatan utara timur Jawa Barat. Bolonyo jalo disyarakan kanai kulari dinan bapalun, bolonyo sambah ditibukan menyusun jari minta ampun. Kajirek tabang ramu-ramu inggok mencongkom lidih saga tadabuk lalu ke tanah. Kita indak bersabi namu kadang indak berimbakan gala sambah tasirak ke tengah-tengah. Lurih keunan dari pasar baru di sinan hati takabik minta ampun dahulu, jaweklah salam dinan rapik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana sulah bendang project dimanapun berada pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sudah lama sekali rasanya kita dari Sulah Bendang Project tidak membuat video lagi. Sudah lama sekali rasanya tidak bertemu dan tidak berjumpa, tidak lagi bertukar pikiran kepada teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas akan suatu hal yang menjadi polemik bagi anak muda di Minangkabau pada generasi sekarang ini. Kita akan bahas di Balenan Rendah. Dusana Sulah Bendang Project yang saya hormati dan yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada malam ini tepat sekali pada malam 10 November 2023, yang mana pada tanggal 10 November ini merupakan Hari Pahlawan. Tidak lupa dan kita sempatkan bersama untuk sejenak mengheningkan cipta di dalam hati kita masing-masing untuk memperingati arwah para pahlawan yang telah memerdekakan Indonesia sampai pada saat yang kita rasakan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga semua doa yang telah kita ucapkan, semua doa yang sudah kita tujukan kepada para arwah pahlawan kita menjadi penenang bagi mereka di alam sana. Dan mudah-mudahan semua yang telah mereka perjuangkan untuk kita dapat kita lanjutkan dan dapat kita teruskan di zaman yang semakin kemajuan ini. Tidak hanya zaman maju dalam bidang keilmuan saja, tapi sudah maju dari banyak hal. Salah satu contoh yang menjadi moralnya anak muda adalah sudah majunya cara berpakaian, sudah majunya cara berpikir dan cara berkarakter dan berretorika dalam kehidupan. Nah, inilah yang patut untuk kita waspadai dan kita cermati secara bersama sebagai generasi muda di Minangkabau terkhususnya. Teman-teman yang saya banggakan, pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang kegelisahan ataupun kegundahan anak muda Minangkabau, terkhususnya bagi kita para laki-laki di Minangkabau yang sudah menginjak umur 18 ke atas. Dalam artian kita sudah tamat SMA ataupun sekolah menengah atas. Nah, setelah tamat dari SMA ini, saya yakin dan percaya sudah banyak terlintas di pikirannya kawan-kawan tentang masa depan secara jelasnya. Masa depan secara utuh sudah menjadi polemik di dalam pemikiran kita anak muda Minangkabau. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sudah banyak tekanan-tekanan batin, tekanan-tekanan moral dari lingkungan kita dan termasuk dari keluarga kita sendiri, yang mana sudah seharusnya dan sudah menjadi darah daging bagi laki-laki di Minangkabau untuk merasakan kegelisahan ketika sudah dewasa tapi masih menetap di kampung halaman. Maksudnya adalah merantau, kan kawan semuanya. Kata-kata merantau ini bisa menjadi suatu kebanggaan bagi generasi laki-laki di Minangkabau, bisa juga menjadi polemik yang tak berkesudahan di dalam kepala pemuda Minangkabau itu sendiri. Bagaimana tidak kawan-kawan? Sebagaimana pepatah yang lazim kita dengar tentang merantau adalah karatau madang di hulu, babuah pabungo balun, karantau bujang dahulu, di rumah paguno balun. Secara kasat mata dan secara umum kita berpikir dan membaca apa yang dimaksudkan dari pepatah tadi
adalah mengartikan bahwasanya pemuda Minang, kamu belum bisa apa-apa tanpa kembali dari rantau. Dalam artian di pepatah ini yang menakutkan adalah tidak adanya pengakuan bagi orang Minangkabau itu sendiri terhadap para laki-laki di Minangkabau yang beranjak remaja hingga dewasa. Belum ada kepercayaan dari orang kampung, belum ada kepercayaan dari keluarga, belum ada kepercayaan dari lingkungannya kita, bahwasanya kita itu bisa membangun kampung kita sendiri, kita itu bisa berkarya di kampung kita sendiri. Itu yang diragukan dan itu yang tidak dipercayai oleh generasi terdahulu di Minangkabau yang membuat pepatah ini, teman-teman. Seolah-olah di dalam pepatah ini memang generasi muda Minangkabau itu belum memiliki apa-apa, belum mempunyai power dalam pemikiran mungkin, dalam tindakan mungkin, dari segi pengalaman apalagi, makanya harus merantau, tidak ada jalan lain. Nah, bagaimana menurut kawan-kawan terhadap perspektif ini? Apakah benar seperti itu atau mungkin teman-teman punya pendapat lain? Silahkan disampaikan di kolom komentar, kita akan diskusi lebih lanjut. Nah, terkait merantau ini kita lanjutkan kawan-kawan. Alhamdulillah saya pribadi sudah merasakan bagaimana perjuangan dari anak-anak muda Minangkabau di tanah perantauan. Mungkin saja di perantauan kita berbeda kerjaan yang kita lakukan, berbeda mungkin fokusan kita, akan tetapi yang namanya merantau, apa yang kita rasakan, apa yang kita sedihkan, apa yang kita bahagiakan, apa yang menjadi pemikiran kita setiap malam, saya rasa kita punya kesamaan di sana. Saya rasa kita punya kesedihan yang sama, kita punya harapan yang sama untuk di tanah rantau ini dan dapat berbuat nantinya di kampung halaman kita sendiri, kawan-kawan semuanya. Menyedihkan memang jikalau kita sebagai generasi muda Minangkabau hari ini tidak bertindak sebagai pahlawan. Karena saya yakin dan percaya teman-teman yang hari ini yang berada di perantauan, setiap bulannya mengharapkan gaji, mengharapkan salary yang kita dapat untuk membahagiakan kedua orang tua kita di kampung, dan juga untuk membahagiakan adik-adik kita, saudara-saudara kita yang berada di kampung halaman. Bukankah begitu kawan-kawan semuanya? Betapa kawan-kawan sudah menjadi seorang pahlawan di keluarga kawan-kawan sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini bukan sebuah motivasi yang ingin disampaikan, tapi kembali lagi tetap renungan untuk kita bersama. Untuk apa kita merantau? Apa gunanya kita dirantau? Dari pepatah tadi kita sudah coba membahas perlahan. Jangan sampai pemikiran kita memang sesempit itu, bahwasanya kita diusir dari kampung karena memang dianggap belum punya pengalaman, belum punya kepandaian. Walaupun teman-teman sudah tamat sarjana bahasanya, walaupun teman-teman sudah S2, S3, profesor, doktor dan segala macamnya, kalau kawan-kawan tidak merantau, menurut pepatah tadi yang salah diartikan, maka kawan-kawan belum bisa diajak untuk baio oleh orang yang berada di kampungnya, kawan-kawan. Nah, ini pemikiran yang sangat ditakutkan dan sangat saya cemaskan sebagai generasi muda di Minangkabau. Namun bagaimana cara mengatasinya, kawan-kawan? Cara mengatasinya adalah membangkit batang terandam. Dalam artian pengalaman adalah yang menjadi hal utama, kawan-kawan. Pengalaman menjadi pendidikan yang paling tinggi saya rasa. Karena begitupun kita membahas sudah sarjana, teman-teman sudah sarjana, sudah S2, S3, S4 dan selanjutnya, kalau kawan-kawan tidak punya pengalaman sama aja dengan nol. Apa yang dimaksudkan dengan pengalaman? Ketika kawan-kawan berkuliah, ketika kawan-kawan tamatan SMA, mohon maaf, tapi sudah mengikuti perlombaan tingkat nasional misalkan, kawan-kawan jikalau berkuliah sudah mengikuti lomba ini, lomba itu, ikut kesempatan di sini, kesempatan di situ, bahkan sampai mungkin exchange ke luar negeri. Nah, pengalaman itu yang menjadikan kawan-kawan besar dan bertumbuh. Pengalaman tersebutlah yang akan membuat diri kawan-kawan ketika pulang nanti ke kampung, kawan-kawan sudah bisa diakui. Jadi bukan hanya kita pulang itu dari segi finansial saja sudah harus besar, sudah harus mencukupi, sudah mempunyai kesiapan dan kematangan di sana, tapi dalam pemikiran, dalam pengalaman ini, perspektif dari pepatah Minang tadi yang artian sesungguhnya adalah seperti itu, kawan-kawan.
tidak memfokuskan kepada satu opsi saja, tidak kerucut kepada satu permasalahan saja, tapi banyak dari itu kebawahannya, turunan-turunannya yang mesti kita tempuh, yang mesti kita dapati. Kalau tidak bisa satu ini, maka cari yang banyak ini agar kita bisa berbuat lebih banyak ketika kita pulang ke kampung halaman. Dan yang menjadi kuncinya adalah kawan-kawan, walaupun hujan ameh bana di rantau orang, tetapi hujan batu di kampung awak, tetaplah pilih kampung kita kawan-kawan. Maksudnya adalah ketika kita merasa kita besar di perantauan, kita menjadi orang di perantauan, tetaplah pulang kawan-kawan. Tetaplah pulang, tetap punya keinginan untuk membangun di kampung, untuk menemui kawan-kawan di kampung, kawan-kawan sesama perjuangan, kawan-kawan salah pihak sekatiduran. Mudah-mudahan bisa sukses bersama-sama dengan hadirnya kita, dengan segala pengalaman yang kita punya. Walaupun kawan-kawan dalam artian tidak lama di perantauan, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, sampai 10 tahun nantinya, kawan-kawan saya rasa sudah punya pengalaman, sudah merasakan bagaimana pahit, bagaimana susahnya di perantauan, bagaimana sulitnya jauh dari kasih sayang orang tua, dari belayan orang tua, dari hebohnya sang adik, dari cerewetnya sang kakak. Hal ini harus kita rasakan kawan-kawan sebagai pemuda, generasi penerus dan pelurus dari Minangkabau. Kita harus memahami hal ini, bahwasanya dima bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Pada akhirnya inilah yang akan menjadikan kita besar, inilah yang akan menunjukkan jalan bagi kita, dan nantinya kita akan percaya diri ketika kita sudah kembali ke kampung. Jangan lupa balik ke kampung kawan-kawan, jangan lupa tetap bersemangat di perantauan. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini, dengan sedikit banyaknya colotehan yang teman-teman dengarkan, walaupun tidak terunut dengan sebegitu bagus, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan dari konten kita malam ini, teman-teman semuanya bisa mendapatkan arti dari apa yang saya sampaikan. Karena saya hanya ingin berbagi kepada kita bersama, sebenarnya inilah perasaan dari anak muda Minangkabau saat berada di tanah perantauan. Berkecamuk pemikirannya, bercampur aduk pemikirannya, dan saat berada di tanah rantau ini, memang harapan itu semakin besar berada di pundak kita kawan-kawan. Di samping kita juga punya keinginan, orang tua kita juga punya keinginan, adik-adik kita juga punya keinginan, kakak kita mungkin juga punya keinginan, keponakan kita juga mungkin punya keinginan, yang serasanya itu menumpuk di bahu kita kawan-kawan. Luar biasa, kawan-kawan adalah pahlawan yang sebenarnya. Termasuk juga bagi kawan-kawan yang perempuan, tidak hanya bagi laki-laki saja yang merantau, yang juga mungkin menjadi tulang punggung keluarga, yang mungkin juga menjadi satu-satunya penyambung tangan dari keluarga. Mudah-mudahan kawan-kawan tetap semangat, kawan-kawan tetap berserah diri kepada Nan Cie. Jangan lupa untuk bertuhan kawan-kawan, bahwasanya teman-teman ada tempat untuk mengadu, ada sajadah yang bisa teman-teman untuk bersujud, berdoa, dan memohon kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kawan-kawan, sekali lagi ibarat biduk kaciak dan alun sudah pakakih nan alun langkok bana, jika belaya manapi-napi, kok ke tengah takut de gelombang, kok ke tepi takut de bayo. Tak mungkin si butuh kama bimbiang, si lumpuh kama menari, si bisu kama nyanyi. Karena dengan sedikit pengalaman tadi, karena dengan bahasa emosional yang sempat saya keluarkan tadi, disitulah saya berani untuk berbagi dan bercerita kepada kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.